Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di podcast Miftahul Ulum 2 spesial bulan Ramadan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dalam keadaan puasa dan kehadiran narasumber istimewa Al-Ustadz Muhammad Bakiruddin SH yang baru memasuki dunia filsafat karena baru menikah. Opsinya cuma dua, bahagia atau menderita. Kalau menderita siap-siaplah menjadi filosof. Dan kebetulan tema kali ini sangat sesuai dengan tema yang dengan keahlian yang beliau geluti, yaitu tentang filsafat. Dan ini sangat menarik karena membahas filsafat versi Al-Ghazali. Jadi beliau ini selain ahli filsafat, Ustadz Bakiruddin ini juga Ghazalian. Kalau ada di Jawa Tengah itu ada Gus Ulil, kalau di Jawa Timur ada Ustadz Bakir. Ya, terlalu berlebihan. Kayaknya karya-karya Al-Ghazali sudah banyak yang jenengan katakan. Ya, bisa dikatakan sedemikian, tapi ya tidak terlalu banyak juga. Kalau dihitung itu apa? Hampir semua atau 70% karya beliau atau berapa? Insya Allah kalau karya Imam Al-Ghazali itu kan saya memang tertarik ke pemikiran beliau. Iya. Jadi yang saya koleksi itu cuma pelajaran yang berkaitan dengan aspek pemikiran tauhidnya saja. Iya. Kalau seperti Minhajul Abidin, kemudian Minhajul Muta'allimin itu masih Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Iya. Tapi sudah kalau Bidayatul Hidayah di pesantren. Iya. Kan yang memang monumental karangan Imam Al-Ghazali itu kan tauhid, dari tauhid untuk melawan Hasyawiyah atau orang-orang Wahabiyah sekarang itu ada kitab namanya Iljamul Awam, ya alhamdulillah sudah, dan proses masih menulis sekarang Ya, menulis alhamdulillah. Kemudian ada itu tauhid untuk melawan orang-orang filsuf, ada iktisad fil i'tiqad. Iya. Nah, kemudian ada lagi Faisalut Tafriqo bainal Islam wa Zindiqo. Kemudian ada lagi ada lagi itu kitab yang menjelaskan mu'al mungkin minad dhalal. Lalu ada Tuhfatul Falasifah. Itu dulu yang itu yang karya Ghazali yang Asnaful Maghruri dia. Yang sampean apa? Oh ya. Yang sampean geluti ya. Iya, kalau saya lihat sampean baca-baca karya Al-Ghazali itu memang sesuatu yang melihat kekritisan Al-Ghazali. Keren. Iya. Saya luar biasa. Jadi ini kan sekarang memang saya itu kita mengangkat judul filsafat versi Al-Ghazali karena di antara kan saya ini kita meskipun anak pesantren sekaligus mahasiswa kan, selesai sudah kuliah. Kita kan sudah tahu di mahasiswa itu dengan artian di bangku kuliah. Filsafat itu apa? Di bangku kuliah tersebut filsafat itu merupakan sebuah keilmuan kan sedemikian. Iya. Jadi saya mengambil filsafat versi Al-Ghazali karena menurut Imam Al-Ghazali filsafat tidak seperti itu. Mungkin sebelum ke sana bisa menarik tentang Al-Ghazali. Yang paling menarik karyanya menurut saya itu karyanya Ihya Ulumuddin. Karena Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu membuktikan bahwasanya Al-Ghazali itu sufi yang jenius. Bukan hanya jadi beliau itu cerdas hati, cerdas kepala. Jadi hati cerdas, kepala juga cerdas. Itu membuktikan dari kitab Ihya yang paling monumental. Kemudian kan banyak yang berkata kan kitab Ihya banyak mengudukkan. Kemudian Imam Ghazali berkata bahwasanya bid'ati fi haditsin musjatun gitu. Tapi setelah itu ada sanggahan-sanggahan dari ulama kita yang menunjukkan bahwasanya hadis-hadis itu dapat dipertanggungjawabkan. Dari Imam Ghazali. Ya. Kemudian salah satunya yang nulis kayaknya Kiai Ma'ruf Khazin. Ya, Kiai Ma'ruf Khazin. Tapi kan memang di kitab Ihya itu ada 3 generasi sekaligus ada 3 pentakhrid, yang mana pentakhrid tersebut sampai memutuskan bahwa hadis dalam kitab Ihya diselesaikan. Yang pertama kan Imam Al-Iraqi. Al-Iraqi takhrid Ihya itu. Kemudian setelah Imam Al-Iraqi, Imam As-Subki juga ikut sumbangsi. Kemudian terakhir itu pengarang syarahnya sekaligus yang
mentahrir hadisnya, yaitu Ithafsatul Muttaqin Imam Az-Zabidi. Jadi kelar sudah, selesai pentahriran kita pindah. Tiga ulama itu sudah memastikan bahwasanya hadis-hadis yang dikutip Ihya itu Dapat dipertanggungjawabkan. dapat dipertanggungjawabkan. Ya, bicara tentang Al-Ghazali dan filsafat. Filsafat. Ya, sekarang kita itu kadang mentakrif daripada mendefinisikan filsafat, kadang-kadang apa ya? Filsafat itu terlalu sulit sepertinya. Iya, Ya, kadang-kadang orang yang ahli filsafat itu bikin emak. Kenapa? Kan seharusnya kalau yang saya tahu itu kan filsafat itu seharusnya menyatu dengan kehidupan kita. benar. Yang memisah justru sains. Seperti itu. Tapi sekarang ahli filsafat ya itu kadang memisahkan diri, bahasanya terlalu tinggi sepertinya, meninggi-tinggikan bahasa. Kalau saya lihat orang-orang kuliahan yang belajar filsafat, sedikit-sedikit Aristoteles, sedikit-sedikit Socrates dan lain sebagainya ya. Dan itu pun sehingga tercipta jarak antara dia dan masyarakat awam. Apakah betul demikian? Dan mungkin bisa sedikit diberi pemaparan tentang filsafat yang itu kan yang kita pelajari Socrates dan lain sebagainya. Mungkin itu perlu untuk kita kaji. Sebetulnya di Islam itu yang di legalitas filsafat yang seperti apa? Atau apakah semua filsafat? Yang jelas kita perlu Al-Ghazali untuk menyaring itu. Ya, mungkin menarik Iya kan, dibahas. maksudnya sedemikian ya. Kan dulu itu ada zaman yang mana pada waktu itu Aristoteles itu masih seorang anak pemuda, bukan Aristoteles, Socrates. Socrates. Iya. Yang guru Socrates. Iya, Socrates kan generasi itu sebenarnya ilmuwan besar yang memang terkenal itu kan 3, Socrates, lalu punya murid yang namanya Plato, lalu punya murid yang namanya Aristoteles. Jadi masa Socrates tersebut, seluruh kejadian yang ada di dunia ini itu dilarikan pada sesuatu yang mitos. Kalau Socrates Di masa Socrates. Sebelum, ya. Iya, di masa Socrates tersebut, sebelum Socrates ada, itu seluruh kejadian dilarikan ke mitos. Contoh, kalau dalam buku Dunia Sopi kita menggeluti filsafat ya. Di Dunia Sopi itu ada ceritanya Raja Thor. Yang mana Raja Thor tersebut merupakan seorang dewa yang dapat menurunkan hujan. Akhirnya itu kan ketika ada seseorang yang bertanya tentang kenapa kok hujan, akhirnya dijawab dengan sesuatu yang tidak masuk akal, yang mitos, yaitu karena Raja Thor sudah berhasil mendapatkan pukulan ya. Kemudian bisa melahirkan petir, lalu bisa melahirkan petir. Akhirnya kalau orang yang jenius pada waktu itu akan bertanya, siapapun bisa membuat cerita seperti itu. Dan siapapun bisa mengarang-arang. Akhirnya lahirlah sosok yang bernama Socrates. Yang mana pada waktu itu Socrates melawan orang-orang yang mempercayai mitos. Lahir filsafat. Filsafat itu tujuannya apa sebenarnya? Ya, tujuannya adalah memberikan sebuah alasan dari pertanyaan yang masuk akal. Ya. Bukan hanya membuat-buat saja. Contoh, jadi, kenapa hujan? Ini lebih kepada kita menggunakan akal seperti itu. Sedemikian. Saya jadi teringat ke kisahnya Amr bin As ketika ditugaskan menjadi gubernur Mesir. Kan dia menemui ketika di Mesir itu ada sebuah kebiasaan kalau Nil sedang sedang surut ya, tidak mengalir, maka ada kebiasaan perawan dilemparkan ke sana untuk jadikan tumbal baru mengalir lagi. Itu kan dihapus oleh Islam. Oleh Islam dihapus ya. Atas apa ya? Itu mungkin dan jawaban Umar ketika itu, dia kan milik Allah juga. Jadi mungkin Umar ketika itu sedang berfilsafat atau bagaimana? Karena sudah menjelaskan, hey Nil, kamu Abdullah, saya Abdullah, maka atas seizin Allah, kan seperti itu. Jelas. Berarti filsafat. Jadi jangan hanya itu ya. Kita kan menganggap bahwasanya pondasi hidup kita Al-Qur'an dan hadis ya. Itu salah. Pondasi hidup kita otak, akal. Kenapa? Untuk membuktikan kebenaran Al-Qur'an dan hadis itu pakai apa? Ya. Justru harus pakai otak. Tapi kan kalau ada orang yang tidak menerima Al-Qur'an dan hadis, itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan otaknya. Iya. Ya, seperti itu. Iya, benar. Tapi seperti ini nanti, banyak orang-orang cerdas tapi dia tidak masuk ke tidak mempercayai Al-Qur'an. Itu kan apa? Tak berotak gitu. Gimana? Tak berotak. Tapi bisa saja seperti Albert itu kan
Kan banyak orang yang berfilsafat tapi ateis, kan? Ateis. Gak percaya Tuhan kan? Iya. Itu bahkan menurut Francis Bacon katanya, atau Iya. sekaligus menurut siapa? Bapak Prihlah. Saya Bapak Prihlah itu, Ibnu Battuta. Itu sampai berkata bahwasanya seseorang yang berfilsafat akan tetapi seseorang tersebut masuk ateis dengan artian tidak beragama, maka otomatis filsafatnya abal-abal. Karena bapaknya filsafat sepanjang sejarah mulai dari Socrates, Aristoteles, Plato itu beragama. Ya, Mempercayai bahkan Tuhan. ada yang mengatakan Aristoteles dan sebagainya itu agamanya agama yang hak katanya. Iya, kalau ada saya yang berkata sedemikian. ya, karena itu kan di Nanti zaman ini dibahas. para nabi ya. Dibahas. Itu ini filsafat versi Al-Ghazali. Iya, Dibahas itu. seperti itu. Jadi dalam filsafat itu kan isinya tentang pertanyaan-pertanyaan, kekritisan. Makanya kadang orang ahli filsafat itu kan tidak disukai, mungkin karena terlalu kritis seperti itu ya. Hal yang tidak perlu. Hal yang tidak perlu dipikirkan, dibahas, dibahas gitu. Tapi kalau tentang Tuhan itu kan perlu kita pikirkan seperti itu. Jadi adanya pertanyaan siapa kita, dari mana kita itu sangat penting ya dalam filsafat. Karena itu menentukan terhadap tujuan kita. Langsung saja kepada filsafat versi Al-Ghazali. Ini jelas kalau Al-Ghazali dalam Islam itu sudah sangat populer karena beliau Hujjatul Islam, bahkan satu-satunya ya. Satu-satunya Hujjatul Islam dalam Islam. Dan mujaddid yang tidak dipertentangkan Imam Ghazali. Cuma Imam Ghazali. Jadi pada tahun 500 itu. Muttafaq sudah Imam Ghazali. Mujaddid. Ada mu'asannah. Iya. Karena memang kalau dia ahli filsafat, argumentasinya kuat. Iya memang. Yang lain nggak akan bisa untuk melawan. Apalagi sudah hafal hadis, hafal Quran, otaknya berguna. Jadi bagaimana? Ya menurut hemat kami, filsafat versi Al-Ghazali itu bukan sebuah ilmu gitu. Karena setelah ditelaah baik di kitab Mungkit Minad Dhalal, kemudian di kitab Ihya Ulumuddin, kemudian dalam kitabnya Tuhfatul Falasifah, kemudian ada kitab mantiknya Mi'yarul Ulum namanya, atau kitab mantiknya atau kitab Maqasidul Falasafah. Itu semuanya menjelaskan bahwasanya falsafah itu sebenarnya bukan ilmu. Bukan seperti kita kan ditanyakan matematika ilmu atau bukan, ilmu, fikih ilmu atau bukan, ilmu. Tauhid ilmu atau bukan, ilmu. Filsafat bukan ilmu. Tapi filsafat itu hanya sebuah madhab atau kelompok. Jadi ada kelompok yang menamakan dirinya ahli filsafat. Ahli filsafat. Ibaratnya gini, ada Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah. Mu'tazilah itu ilmu atau bukan? Ya. Gitu. Ilmu bukan, akan tetapi yang dibahas di dalamnya adalah ilmu. Apa ilmunya? Tauhid. Golongan, sebuah golongan. Sama dengan Tapi kalau filsafat itu sendiri adalah sebuah golongan, pastinya kan kalau seperti Mu'tazilah itu adalah golongan yang lebih condong pada akalnya. Kalau filsafat itu lebih condong kemana? Kalau falsafah itu adalah kaum logis, sedangkan atau kaum rasional yang menjadi lawannya adalah kaum irasional. Jadi itu saja. Kalau pembahasannya mengenai masalah falasafah itu adalah kelompok yang rasional, dan kalau bukan falasafah maka irasional. Lantas apakah filsafat tidak ada ilmu atau kelompok saja, hanya kelompok saja dengan artian tidak membahas ilmu di dalamnya? Tidak. Kalau di kitab Al-Ghazali itu falsafah itu merupakan sebuah kelompok yang mana di dalamnya membahas beberapa keilmuan, mulai dari ketuhanan, kemudian dari sains dibahas, kemudian dari mantik, tata cara berlogika, dan tauhid itu dibahas juga. Berarti di dalam kalau pemahaman sampean terkait filsafat versi Al-Ghazali, filsafat itu adalah orang logis seperti itu. Iya, orang logis. Kalau filsafat tauhid berarti orang logis yang mempelajari tauhid. Gitu. Filsafat ilmu adalah orang logis yang mempelajari ilmu. Kalau ada filsafat kan macam-macam, ada filsafat Stoa dan lain sebagainya. Itu menurut sampean adalah orang-orang logis seperti itu. Kelompok. Itu saja. Logis. Kalau menurut Al-Ghazali, kenapa kok Al-Ghazali di sini masih layak untuk dijadikan patokan? Ya karena secara sejarah, secara histori, Al-Ghazali itu merupakan sosok yang mempelajari langsung bukunya Ibnu Sina selama 3 tahun. Beliau itu dalam pengakuannya dalam kitab riwayat hidup beliau 3 tahun itu belajar filsafat,
tidak belajar kepada guru akan tapi langsung mempelajari bukunya, yaitu buku yang diterjemahkan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina dan lain-lain. Yang mana Al-Farabi dan Ibnu Sina merupakan tokoh penerjemah filsafat dari bahasa Yunani menuju bahasa Arab. Jadi filsafatnya Aristoteles, Socrates dan Plato itu diterjemahkan oleh Ibnu Sina semuanya. Dan disimpulkan oleh Al-Ghazali. Itu kekerenan dari Imam Ghazali. Kemudian menyimpulkan filsafat itu ternyata bukan sebuah ilmu, akan tapi sebuah golongan, yang mana di dalam golongan tersebut membahas beberapa ilmu. Salah satunya ilmu tauhid ketuhanan, salah satunya ilmu matematika, fisika, sains dan lain-lain. Tadi jenengan berbicara terkait ilmu-ilmu dalam Al-Ghazali itu banyak sepertinya kalau Al-Ghazali itu menyanggah filsafat-filsafat atau menyanggah hal-hal argumen-argumen yang beredar. Mungkin hal-hal paling penting dalam filsafat yang dikritisi oleh Al-Ghazali itu apa? Hal yang paling dikritisi itu kan di dalam falsafah itu ada beberapa ilmu kan. Ya. Al-Ghazali itu secara terus terang yang membahayakan itu adalah filsafat yang di dalamnya membahas ilmu masalah ketuhanan. Itu saja. Ya. Bermasalah. Yang bermasalah itu karena pondasi dalam ketuhanan itu memang tidak bisa kita dapatkan secara pribadi sepertinya menurut saya. Iya. Karena kita butuh rasul. Benar. Ya. Seperti halnya kalau saya memahami, kalau saya ada anak kecil seumpamanya bertanya, Kak, kenapa kita harus puasa? Itu kan ada pertanyaan seperti itu. Yang jelas kita bisa menjawabnya secara logis, akan tetapi pada akhirnya nanti kita larikan kepada Rasul juga. Benar. Yang contoh kita, kenapa kita harus puasa? Karena kita itu adalah seorang budak yang diciptakan oleh Tuhan, yang mana kita harus mematuhi perintah-perintah Tuhan yang diberikan kepada Rasul yang bernama Muhammad. Tapi ketika demikian itu kan sudah aspeknya keyakinan. Sudah. Jadi kalau menurut saya pada akhirnya serasional apapun kalau dalam masalah ketuhanan, pada akhirnya juga kita kembali pada hidayah itu, pada kabar yang diberikan oleh Rasul. Karena tapi gini, kan kadang ada kabar itu ya, kalau hanya memandang sebuah rasional, kadang untuk mengikuti itu kan sulit. Seperti Abu Jahal itu kan percaya kepada Abu. Sedemikian. Gimana? Kan gini, otak kita itu hanya bisa menilai 3 hal. Ya. Kalau tidak wajib, mustahil. Kalau tidak mustahil, jaiz. Ya itu boleh saja. Asal mula dalam tauhid itu 3 itu kan dibagi jadi 3. Bahkan nafsul akal ya. Iya, akal. Hakikatnya akal ya itu. Bisa menilai itu. Nanti kalau seandainya ada sebuah hal itu dikatakan harus oleh akal, maka kita agak usah memakai firman. Ya. Tapi cukup akal. Dan jika ada sesuatu tersebut mustahil menurut akal, maka kita pakai firman saja. Nanti baru ketika hal tersebut merupakan sesuatu yang jaiz, bisa jadi atau bisa jadi contoh. Berarti kita pakai akal di situ. Iya, nggak boleh pakai akal baru. Kalau jaiz? Kalau jaiz nggak boleh. Harus pakai firman. Contohnya gini. Kenapa kok Anda tahu nggak kalau ada surga? Surga itu merupakan dikatakan mustahil nggak mungkin. Dikatakan harus. Ya tidak mungkin juga. Harus ada surga, tidak mungkin. Dikatakan harus tidak ada surga, tidak mungkin. Oleh sebab itu hal yang mustahil, hal yang jaiz, boleh-boleh saja menurut akal. Maka untuk menentukannya ada atau tidak harus ada firman. Ya. Jadi sederhananya bagaimana? Saya tanya sekarang mengenai masalah mitos, yaitu adanya sosok yang bernama Nyi Roro Kidul. Ya. Menurut akal, Nyi Roro Kidul itu harus ada atau mustahil ada? Ya, boleh saja. Ada oke, tidak ada oke. Oleh sebab itu, untuk menentukan Nyi Roro Kidul ada atau tidak harus melewati firman. Ternyata firman nggak ada. Ya. Tapi kan berarti kita tidak wajib untuk meyakini, nggak wajib. Cuma yakin ya boleh saja. Silahkan karena itu hal-hal yang jaiz gitu. Ya tergantung kita mau percaya ke siapa. Kalau yang mengabarkan itu adalah orang yang sufi seandainya tasawuf. Silahkan. Ya sama seperti kita mempercayai Tuhan ya. Kalau kita percaya terhadap adanya Tuhan itu kan pakai akal. Akal wajib itu. Tuhan wajib. Cuma nanti siapa Tuhan baru pakai firman ya. Namanya itu siapa? Baru namanya. Itu siapa yang jadi Tuhan? Kan kadang itu yang jadi, ada yang Kristen jadi 3 seperti itu kan. Yang mengatakan ada ibu, ada anak, itu kan berdasarkan informan. Kalau yang seperti itu ya, kalau
apakah tapi kalau manusia Tuhan punya satu itu pakai akal ya, cuma kalau Namanya, siapa Tuhannya Tuhannya. itu baru pakai informan. Yang mana untuk informan itu kalau dalam Islam itu pasti pakai rasul ya. Karena dulu itu Sokrates mempercayai bahwasanya dunia itu ada yang mengendalikan, dan yang mengendalikan itu semuanya adalah satu, dinamakan Mr. X karena tidak tahu. Karena nggak bisa untuk mereka siapa ini sebenarnya. Jadi itu cerita Aristoteles mengatakan Mr. X itu apakah valid atau tidak? Valid, memang valid. Karena kata Imam Ghazali, akidah atau keyakinan dari Aristoteles dan Plato. Sokrates ya, namanya Sokrates, Aristoteles dan Plato. Itu yang berseberangan hanya 3, yang menyebabkan mereka itu tidak bisa dikatakan Islam. Hanya 3. Yang pertama, mereka itu tidak mempercayai bahwasanya yang masuk surga dan masuk neraka adalah tubuh kita. Dengan artian mereka hanya mempercayai memang ada surga dan neraka, akan tetapi yang masuk Bukan tubuh, bukan tapi tubuh, ruh. tapi ruh. Demikian. Yang kedua, Tuhan itu hanya mengetahui sesuatu yang kulli, tidak mengetahui sesuatu yang juz'i. Jadi Tuhan mengetahui bahwasanya kita hidup akan celaka dan akan sengsara. Akan tapi Tuhan tidak tahu apakah kesengsaraan kita, apakah penyebab kecelakaan kita, itu tidak tahu. Kata mereka. Yang penting sengsara, yang penting bahagia, seperti itu. Iya, seperti itu. Ada 3 hal. Berarti itu masuk ke ranahnya Mu'tazilah mungkin. Mu'tazilah. Jadi apa? Allah itu hanya mengetahui sesuatu secara global seperti itu. Iya. Tidak secara juz'i, perinci. rinci ya. Nah, Ya. itu dari Al-Ghazali sendiri. Jadi dari Al-Ghazali, dari Aristoteles, Sokrates dan Plato itu ada 3 hal yang tidak disepakati. Tidak disepakati. Masalah ketuhanan, Masalah terus ketuhanan. masalah pengetahuan Tuhan, Nah, ya, terus yang masalah qidamul alam. Qidam. Katanya alam ini ya, qidam. karena memang seperti itu. Di kita itu sekarang membahas tentang dunia itu kan ada yang mengatakan dunia itu terbuat dari apa molekul-molekul atau bagaimana molekul kecil. ya, yang kecil lalu menjadi menggumpal dan lain sebagainya. Nah, itu bisa sampean jelaskan bagaimana sih Al-Ghazali, karena dari menjelaskan hal itu. Kan sebagian dari filsafat adalah mempertanyakan alam itu apa, dari mana kita ini, kan itu pertanyaan-pertanyaan filosofis itu dia. Saya pernah baca di dalam dunia Kalau Al-Ghazali sofi. sendiri bagaimana Gini, menanggapi itu? Ini Al-Ghazali itu menurut saya pernah, sebelum saya ada kitab Al-Ghazali itu khusus Al-Iqtisad fil I'tiqad, itu membantah pemahaman dari kalangan filsuf dan keyakinan yang ada di buku Dunia Sofi menurut saya. Karena saya pernah baca Dunia Sofi. Yeah. Di dalam hal tersebut Dunia Sofi mengatakan bahwasanya dunia ini memang baru, akan tetapi hanya bentuknya. Namun madahnya atau apa materialnya itu adalah bersifat qadim. Materialnya itu ada 4. Yang pertama adalah air, api, kemudian elemen abu, air, api, tanah, lalu udara. Ya apapun sesuatu yang memiliki sifat yang baru, contoh bergerak, diam, berubah, maka hal tersebut pasti ada awalnya. Itu karena cara berpikirnya seperti itu. Kan bergerak itu kan baru. Diam itu baru. Karena ketika saya diam, berarti bergeraknya saya hilang. Ketika saya bergerak, diamnya berarti itu kan bersifat baru. Nah, dan sesuatu yang bersifat baru itu adalah baru. Segala sesuatu yang memiliki sifat baru, maka itu adalah baru. Pasti. Tapi untuk pembuktiannya Imam Ghazali itu membuktikan, tapi agak panjang memang. Ya, cukup. Seperti itu ya, terkait filsafat versi Al-Ghazali, yang mana kita sudah membahas tentang bagaimana asal filsafat menanggapi terkait ketuhanan, pengetahuan Tuhan, dan juga tentang kekodiman alam yang mana oleh Al-Ghazali itu sudah diluruskan bahwasanya itu salah, dan itulah yang menurut Al-Ghazali bermasalah dalam filsafat. Berarti untuk selain itu kita bebas untuk belajar sudah ya. Pokoknya yang perlu kita wanti-wanti dalam filsafat itu ada 3. Yang pertama yang dari Al-Ghazali ya, versi Al-Ghazali yang perlu kita waspadai ada 3 dalam masalah ketuhanan. Yang kedua masalah pengetahuan Tuhan. Yang ketiga adalah masalah qidamul alam. Selain itu silahkan bebas untuk kita pelajari filsafat, bahkan itu menjadikan akal kita semakin berfungsi. Iya, berfungsi. Ada gunanya. Ya mungkin demikian saja. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan banyak ilmu daripada Al-Ustadz Muhammad Bagiruddin SH yang saat ini sedang
sudah daftar ya di Winhas Sarjana. Doakan semoga lancar. Ya sudah, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan-kesalahan baik itu dari tingkah laku ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.